Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ramadan dengan NPM 2215012-086 S1 Arsitektur Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar Studi Perancangan Arsitektur 5 dengan judul bangunan Pusat Industri Kreatif Kerajinan Kuliner dan Souvenir. Di sini memiliki existing di Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung sendiri merupakan wilayah administrasi yang dipenuhi dengan pemukiman penduduk, perkantoran, mulai dari kantor pemerintahan, kantor bisnis, maupun kantor swasta lainnya. Deslokasi site itu di Jalan Yosudarso, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung. Site memiliki luas 1,4 hektar atau 14.000 meter persegi. Selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama yaitu strengths. Tapak berada dekat dengan Gunung Kunyit dan LCM sehingga dapat menarik pengunjung untuk mampir. Yang kedua, memiliki akses jalan yang luas. Ketiga, tapak berada dekat dengan pemukiman, memungkinkan akses lowongan kerja bagi warga sekitar. Selanjutnya ada weakness, kepadatan lalu lintas yang berdampak pada kenyamanan akses bangunan. Yang kedua, kemungkinan keterbatasan parkir karena terletak di area padat bangunan. Yang ketiga, kebisingan karena tapak dekat dengan jalan dua arah. Selanjutnya ada opportunity. Yang pertama, dekat dengan pasar konsumen karena letaknya yang mudah diakses. Yang kedua, potensi untuk mengadakan acara atau event kreatif. Ketiga, kolaborasi dengan pertokoan komersial di sekitar. Selanjutnya ada threats. Yang pertama, risiko bencana alam. Yang kedua, keterbatasan lahan untuk pembangunan atau pengembangan ke depan karena tapak berada di lokasi yang padat bangunan. Kondisi sekitar site memiliki beberapa potensi pohon yang cukup baik sehingga matahari tidak secara langsung masuk ke dalam site. Paparan sinar matahari baik pada pagi hari pukul 8 sampai dengan 10 terletak di area timur site. Pada area ini dimaksimalkan penetrasi sinar matahari yang baik dengan penggunaan banyak space yang efisien agar sinar matahari dapat ditangkap dalam tapak ini, serta menempatkan fasilitas area timur adalah fasilitas umum. Ada pepohonan pada area sekitar tapak berfungsi sebagai pengurai cahaya. Pergerakan arah angin yang cenderung berubah-ubah setiap beberapa bulan, maka bangunan yang akan dirancang ini menerapkan sistem ventilasi silang untuk memaksimalkan penghawaan alami pada bangunan. Aksesibilitas dan pedestrian. Pedestrian di area sekitar tergolong kecil, mengingat Teluk Betung merupakan termasuk dalam zona kawasan pendidikan. Kontur site yang cenderung lebih tinggi dari sumber kebisingan menyebabkan frekuensi kebisingan yang datang tidak langsung masuk ke dalam site sehingga kebisingan lebih dapat diminimalisir. Vegetasi yang berada di sekitar site cukup bervariatif, dimulai dengan pohon yang bertajuk lebar dan juga bertajuk sedang. Terdapat pohon mangga, pohon kersen, pohon belimbing, pohon pucuk merah. Air hujan yang berada pada area jalan arteri primer juga dialirkan ke dalam rel kota yang akan disalurkan ke drainase terdekat. Creative Center dengan pendekatan bioklimatik. Bioklimatik memiliki karakteristik
itu mengacu pendekatan yang mempertimbangkan kondisi iklim lokal, faktor-faktor alam yang menciptakan lingkungan bangunan yang lebih berkelanjutan, efisiensi tinggi dan nyaman bagi penghuninya. Desain ini melibatkan penggunaan sinar matahari, arah angin, dan elemen lainnya untuk meminimalkan kebutuhan energi buatan dan meningkatkan kenyamanan termal. Studi kasus arsitektur bioklimatik itu Solar Tower Singapura. Koridor hijau pada lantai dasar, landscaping, atrium yang sekaligus dijadikan sebagai cross ventilation dan penghawaan alami. Bandara Belimbing Sari, Banyuwangi. Penghawaan udara alami, cross ventilation. Dinding mempunyai banyak bukaan kisi-kisi sehingga udara segar dapat mengalir ke dalam bangunan dan mengeluarkan udara yang panas. Konservasi air, menampung air hujan, memanfaatkan untuk menyiram tanaman, serta cadangan proteksi kebakaran hidran sehingga mengurangi penggunaan air tanah. Planting and greenery, penanaman rumput di atas atap, meredam panas dan melindungi keawetan plat beton dari kerusakan akibat iklim dan cuaca. Penerapan elemen arsitektur tropis. Desain yang mengintegrasikan arsitektur keberlanjutan dan arsitektur tropis akan meningkatkan kenyamanan termal secara alami, menurunkan konsumsi energi, dan mendukung lingkungan sekitar. Dukungan untuk kegiatan ekonomi lokal. Penempatan strategis untuk produk lokal, area kuliner dengan fokus pada makanan lokal, area kios yang modular, desain yang mendukung interaksi sosial. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ventilasi alami, material lokal, orientasi bangunan, ruang terbuka, pencahayaan alami, atap yang menyesuaikan iklim, perlindungan dari sinar matahari langsung. Program ruang. Yang pertama ada entrance, kedua area kreatif, ketiga area pertunjukan seni, makerspace, dan kuliner. Area terbuka, area service. Ini adalah transformasi bentuk. Yang pertama, membentuk dua massa dan menyatukannya. Yang kedua, penambahan dua lantai menyesuaikan fungsi pada bangunan. Ketiga, bentuk sederhana tidak melebihi KDB dan GSB serta tersedia banyak ruang terbuka. Berikut adalah bubble diagram keseluruhan. Selanjutnya, bubble diagram area pertunjukan dan bubble diagram area kreatif.
Bubble diagram zona pengolah dan zona terbuka. Ini adalah tampak depan dan tampak belakang pada bangunan. Selanjutnya ada tampak samping kanan dan samping kiri. Selanjutnya adalah potongan pada bangunan. Ini adalah side plan. Pengunjung datang dan masuk menggunakan kendaraan pribadi dari area kiri, lalu menuju parkiran, memarkirkan kendaraannya, lalu berjalan ke arah samping bangunan menuju ke pintu depan atau pintu samping untuk masuk ke dalam bangunan. Lalu jika menggunakan kendaraan umum, bisa turun di area depan bangunan, turun di area taman, lalu berjalan ke arah pintu depan bangunan. Berikut adalah denah lantai 1. Terdapat 2 akses masuk, area depan dan area samping. Di lantai 1 memiliki fungsi food court indoor, kios, lalu ruang produksi, dan area servis. Lalu memiliki ramp untuk akses ke lantai 2. Selanjutnya di lantai 2 memiliki fungsi area pertunjukan seni dan area pameran. Lalu ada ruang staff, ruang rapat, ruang untuk coworking space, perpustakaan, dan ruang baca di depan ruang perpustakaan dan ruang coworking space. Di lantai 3 memiliki fungsi ruang pelatihan terbuka dan ruang pelatihan lokakarya. Lalu ada ruang kreatif interaktif, studio musik, dan ada studio seni tari, dan juga ada lab komputer. Berikut adalah gambar dari perspektif bangunan.